Sebenarnya kedatangan Al-Fakir ke sini sebagaimana apa yang disampaikan Habib Syekh Ihya'i Mu'dhamul Lail, ya, untuk menghidupkan sebagian besar malam daripada malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil, ya. Jadi kalau pulang ke rumah nanti ngantuk tidur, nah, mending ke majelis, ya. Tapi karena disuruh, ya, sami'na wa ata'na, sedikit kami ingin menyampaikan satu daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, Nabi katakan, innamal amalu rahmatun minallahi li ummati falaulal amal la arda'at ma arda'at ummun waladan wala gharasa gharisun sajaran. Kata Nabi, angan-angan itu, angan-angan dalam kebaikan itu termasuk salah satu rahmat yang Allah berikan kepada umatku. Kalau bukan karena angan-angan kebaikan, maka niscaya tidak akan seorang ibu itu menyusui daripada putranya, dan juga tidak akan seorang petani itu menanam daripada tanaman untuk dia panen di kemudian hari. Beginilah kaulah panjenengan di malam hari ini para hadirin. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menebak datangnya malam Lailatul Qadar, lebih tepatnya di malam apa di bulan ini. Cuman kedatangan kita ke majelis ilmu di Khatmil Quran Kediri ini hakikatnya adalah kita sedang berangan-angan kebaikan, dengan harapan semoga niki malam-malam yang tepat dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita dimuliakan sama Allah mendapatkan pahala ibadah 84 tahun lamanya, atau yang kita kenal dengan 1000 bulan. Nah, sehingga dengan angan-angan kebaikan inilah yang menjadi rahmat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita bukan wali yang kita bisa mengetahui kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar di tahun 1444 Hijriah ini, sehingga kemampuan kita hanya angan-angan, kemampuan kita hanya berharap. Dan begitulah nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad yang terkadang berangan-angan pun sudah dicatat mendapatkan apa yang diangan-angankan. Sebagaimana dahulu pernah Nabi kita Muhammad SAW di masjid berkata kepada salah seorang sahabat, wahai sahabatku, apa yang telah kau lakukan tadi? Kemudian sahabat ini pun berkata, ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Kau melakukan sesuatu, katakan kepadaku sesuatu apa yang telah kau lakukan daripada amal kebaikan. Tidak ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa. Dari tadi saya berangkat dari rumah kemudian menuju ke masjid. Kemudian Nabi tanya lagi, diperjelas lagi sama Nabi Muhammad, di perjalanan apa yang kau lakukan? Kemudian sahabat itu teringat bahwasanya tadi ya Rasulullah, aku di perjalanan sempat berhenti sejenak. Di tengah-tengah padang pasir aku berhenti. Kemudian aku berangan-angan, aku berkata dalam hati, andai butiran-butiran kerikil yang ada di padang pasir ini Allah jadikan emas untukku, maka niscaya seluruh fuqara dan masakin di kota Madinah ini akan aku jamin seluruhnya. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Karena angan-anganmu itu malaikat tidak berhenti mencatat pahalanya. Dari kisah ini para hadirin bisa kita ambil pelajaran bahwasannya sungguh nikmat yang besar menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang dengan sekedar berangan-angan kebaikan Allah bisa jadikan kita mendapatkan apa yang kita angan-angankan. Sebagaimana tadi sahabat mendapatkan pahala yang besar dengan dia berangan-angan dalam kondisinya yang miskin, tapi dia bisa mendapatkan pahala orang yang bersedekah sebanyak butiran kerikil yang dijadikan emas. Seandainya dijadikan emas oleh Allah di padang pasir itu, dia pun dapat pahala yang sama saat itu. Maka ini pelajaran buat kita para hadirin. Lain kali kalau berangan-angan yang baik-baik saja. Kebiasaan manusia itu kalau ngelihat mobil api kan angan-angan nggih. Habib Syekh misal ya Khatmul Quran Kediri numpak moge nggih. Jenengan sing numpak Jupiter lek angan-angan toh nggih.
Ki mugi rasane piye to nggih. Nah, sekarang kita angan-angan nggih. Kalau kita ngelihat mobil lewat teng Kediri Lamborghini misalnya nggih, jenengan lewat rumahnya agnia yang besar-besar, jangan angan-angan. Anda itu mobil Lamborghini milik saya. Ini akan saya jual, separuhnya saya infakkan di Pondok Al Khairat. Wah. Oleh pahala infak. Oleh pahala infak, walaupun sampai mati tidak bakal duwe Lamborghini. Coba. Nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jangan menyalahgunakan hadis ini. Wis kan angan-angan ya oleh pahala, tapi ora usah infak, angan-angan tok ae. Umat akhir zaman ini pintar-pintar nih, pintar ngapusi. Nah, ini para hadirin. Jadi kita di malam hari ini kita berangan-angan, sebagaimana dikatakan tadi oleh Imam Haddad bahwasanya jika malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, kemungkinan besar itu malam Lailatul Qadar. Maka kita angan-angan semoga ini malam Lailatul Qadar, sehingga kita tidak pulang dari sini kecuali kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pulang kita dari majelis ini kecuali semua dosa telah diampuni, semua hajat telah dikabulkan, dan yang belum bisa berziarah Makkah dikabulkan untuk bisa ziarah Makkah Madinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia dengan para ulama pewaris Nabi dan kelak di akhirat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah